Kalau manusianya baik, jagatnya jadi baik. Tapi kalau manusianya rusak, jagatnya ikut. Loh, memang kalau dipikir yang ngerusak dunia ini bukan makhluk yang lain. Yang merusak jagat, yang merusak dunia ini ya makhluk yang bernama manusia. Sing ngerusak dunia itu dudu makhluk liyane, manusia. Orang zikir itu selalu didampingi Allah, selalu ditemani Allah. Berarti dia menjadi temannya Allah. Allah itu teman yang paling baik, teman yang paling setia. Nggak ada teman sebaik Allah, nggak ada teman sesetia Allah. Maaf, seakrab-akrabnya orang yang nemeni sampean di dunia ini, seakrab-akrabe konco sampean ning donya ini, itu kesetiaannya hanya sementara. Artinya hanya mau menjadi teman sampean sementara saja. Tapi kalau Allah selamanya setia. Ini kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham. Saakrab-akrabe wong sing ngancani sampean, sedekat-dekatnya orang yang nemeni sampean, itu hanya menemani sampean sementara saja. Oke, gini, yang paling dekat nemeni sampean siapa? Apa yang ada di hatimu engkau pun tahu, apa yang ada di hatimu engkau pun tahu, apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Padahal bojo sampean mau nemeni sampean, mau duduk berdampingan dengan sampean, wis ngene cara Jawa ae. Bojo sampean gelem karo sampean, bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean, mergo sampean saya urip. Mau nemeni sampean ya karena sampean masih hidup, hanya sebatas itu. Begitu sampean mati, bojo sampean wis gak arep karo sampean, bojomu wis ora doyan karo dirimu. Betul? Anak yang diperjuangkan mati-matian, dibela-belani ndak karo-karuan, ya mau nemeni kita, mau omong-omong sama kita, mau duduk bareng kita, ya karena kita masih hidup. Begitu kita mati, anak sudah nggak mau nemeni kita. Iki dirungokno apa ora iki? Lah wong bojo iki lho kadang-kadang durung mati le ana sing wis ora arep. Lho nggih napa mboten? Ana wong lanang yo gayane nek lungguh bojone dhewe iku gak betah. Kudu ngalih ae. Tapi nek lungguh karo wong wedok liya apa maneh rondo iso khusyuk. Tumak nina. Ana iki wonge teko lungguhe metu kruk wonge. Lho itu padahal belum mati itu udah nggak mau nemeni kita. Wis mulai gak arep. Anak juga begitu. Orang tua masih hidup itu kadang-kadang anak udah nggak mau ke rumah orang tuanya. Anak udah nggak mau nemeni orang tuanya. Padahal orang tua masih hidup. Guys, moga-moga paham. Saudara, keluarga, kerabat, famili mau nemani kita, ya sepanjang kita masih hidup. Begitu kita mati, semua udah nggak ada yang nemeni kita. Kesetiaannya dalam menemani kita hanya sementara. Betul? Begitu kita mati, semua nggak ada yang mau nemeni kita. Wes ngene ae. Sampean-sampean iki kan iki ana kabar wis krungu ta durung sampean ya? Belum ya? Sampean iki sebentar lagi mau dibuang ke kuburan. Loh, kae wis siap kae ketara utange akeh kae. Ya wis rapopo. Sampean iki sebentar lagi kan mau jadi barang buangan toh. Dibuang, dikubur, dipendem. Wis dadi panganane set. Ya termasuk yang ceramah sama.
Kalau sudah seperti itu, nggak ada yang mau nemeni kita. Satu-satunya yang tetap setia mendampingi dan menemani kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu mendampingi kita selamanya, dengan syarat kita rajin berzikir. Makanya zikir itu sangat penting. Gini ya para jamaah, zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju sang pemilik hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju sang pemilik hidup. Jadi ini pas, kita ini mau kehabisan hidup, lah berzikir ini menghubungi yang punya hidup. Maka orang yang ahli zikir ini akan hidup terus. Orang yang ahli zikir nggak bakal kehabisan hidup, karena selalu tersambung dengan sang pemilik hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong zikir niku pas. Kalau sampai niki arep kentekan urip, lah zikir iku nyambung nang sing duwe urip. Makanya pas orang yang ahli zikir nggak akan kehabisan hidup karena selalu tersambung dengan sang pemilik hidup. Wes kayak gini loh, sampean misalnya lagi bangun rumah, kehabisan semen, pengen dapat semen, sampean goleki bakul semen ta bakul sing doyan rokok, mari mangan kecut kepengin rokokan, goleki bakul rokok ta bakul knalpot. Heeh, knalpot ya wes. Sakmene kae gendeng kabeh ki suwe-suwe. Kehabisan semen, pengen dapat semen, yang goleki sing duwe semen. Kehabisan besi, pengen dapat besi, ya nyari yang punya besi. Kehabisan gula, pengen dapat gula, ya nyari yang punya gula. Lah kita ini mau kehabisan hidup, maka harus menghubungkan diri dengan yang punya hidup. Siapa? Allah. Makanya orang yang zikir itu selalu hidup. Sampai Nabi menyatakan begini, masalul dzakiri wa ghairi dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan antara orang yang zikir dengan yang tidak zikir itu seperti perbandingan antara orang hidup dengan orang mati. Yang zikir hidup, yang enggak zikir mati. Ayo mas-mas, seneng mati ta seneng hidup? Ya Allah ran jawab. Mas-mas seneng mati apa seneng hidup? Mbak-mbaknya pilih yang mati apa pilih yang hidup? Saman saya urep mas. Gini, orang yang zikir itu hidup, orang yang nggak zikir mati. Dah gambarannya gini. Ya Allah, piye ya ngekei gambaran wong sing gak patek cerdas iki. Lagi kan ketoke melongo bingung. Wong sing zikir urip, sing ora zikir mati. Gambarane piye? Wis ngene. Ada radio 2. Yang satu ditekan tombol powernya, cetek. Lah kok bunyi keluar suaranya. Iki berarti radio mati apa radio urip? Urip. Satunya ditekan tombol powernya, cetek. Lah kok gak bunyi, kemresek aja enggak. Ini radio hidup apa mati? Mati. Oke. Ada hati, ditekan tombolnya pakai iman, cetek. Lah kok bunyi? Allah. Ini hati yang hidup. Ada hati ditekan tombolnya pakai iman, cetak, sama sekali nggak bunyi, kleset-kleset aja enggak. Iki berarti hati yang mati. Iki sing on mesti saya kudu protes.
Ya kok gak ketara, mana hati yang hidup, mana hati yang mati. Wong ya padha ae, wonge padha mentungkruke. Namanya setrum, Mas. Setrum itu memang tidak ketara. Ora ketara bahasa Indonesia ini apa? Tidak ketara. Setrum itu memang tidak ketara, tapi iso ngeblakne wong. Betul? Setrum itu memang nggak nampak, nggak kelihatan, tapi kekuatannya dahsyat. Ayo kalau nggak percaya, ono kabel ngelewer, tegangan tinggi, gedene sak jempol sikil, wudo. Ayo coba muten, meledos sampean. Itu kan setrumnya tidak kelihatan, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Demikian pula mati dan hidupnya hati ya koyok ngono iku. Wes mulai paham? Paham? Ada hati, ditekan tombolnya pakai ini tablet akbar. Lah kok tergerak berangkat ke sini, hidup ini. Maka yang di sini ini hatinya hidup semua. Ya ini orang-orang hidup ya ini hidup. Lah kalau hatinya nggak hidup, ini loh cangkruan ning kono lho, ngopi ambek rokokan lho. Lah mau aku liwat ning kono, ya Allah padahal ki yo cidek, ngopi no kono lho. Paham ya? Oke, sekarang wes ngene. Ono kabel loro padha nglewere. Ada dua kabel sama-sama ngelewer. Satu disambungkan ke lampu, lampunya anyar, klek, nyala. Berarti ini ada setrumnya, hidup. Yang satu disambungkan ke lampu, klek, ndak nyala, mendrip-mendrip aja loh ndak. Berarti ini nggak ada setrumnya, mati. Ase? Seeling aku. Sing kompak toh, arase. Lah ngono. Ya isoku ya mek arasu tok kuwi. Iki Pak Dedi ora ngerti kok. Nah saiki tak kei contoh meneh. Ono lambe. Ngerti lambe? Ya Allah, ada lesan disambungkan ke setrum. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Lah kok bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berarti lesan hidup. Nah saiki ana cangkem. Ana cangkem disambung nganggo setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu. Lah kok ndomblong ngowoh tok gak muni, berarti cangkem rusak. Cangkem bujat kuwi jenenge. Ayo baleni meneh saiki ana lesan disambung nganggo setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kok bunyi astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim. Itulah lesan yang hidup. Nah ono cangkem. Halo bro, wis talah sabar nggone nduk kono kok. Kowe iki disetrum nganggo istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Duweh tok. Ya iku cangkem bujat ya ngono iku. Paham toh? Sampai sini paham? Gak paham ya kenemenen no. Maneh. Ada lesan disambung pakai setrum sallu ala nabi Muhammad. Lesan nurip ngono kuwi. Lesan urip. Lah sing gak nyaut ngono iku. Lah wong liyane Allahumma sholli alaihi lho kono mangan kale. Lho gak gawe kopiah iku lho. Ya iku lesan rusak ya ngono iku. Itu untuk membedakan yang hidup dengan yang mati. Ada hati
ini ada masjid, disambung dengan setrum, ini ada masjid, mau pindah gedung karena kontrakannya udah habis, butuh biaya banyak, padahal masjid itu ya jelas untuk ibadah lah. Yang potongannya sampean arep iktikaf terus nunggone masjid ya ora potongan. Terus ini nanti ada kotak keliling, kok ini langsung dek nyetrum 100.000 lebokne. Minimal ku 100.000. Lah piro rencanamu? 5.000. Aku setrume mendrip-mendrip iku berarti. Nanti langsung plung. Lah itu berarti yang hidup yang itu. Lah wong kotake liwat ndeken terus ngantuk pura-pura turu. Nah aku ati modar ya ngono iku. Nanti tengah-tengah. Nanti. Loh ya itu kok. Sekarang wes ono PMI, wes semuanya ini kan PMI toh. Ya wes. Pagi disambung pakai setrum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan teko masjid utawa lek gak ngono ning HP-mu biasane lambok setel adzan to. Nah, kok langsung cerekal tangi, wudu, salat. Nah, itu berarti wong mati apa wong urip? Nah, saiki ana PMI ya. Wisu disambung nganggo setrum, Allahu Akbar, malah kelon. Mati apa urip? Mosok mati iso kelon. Mati apa urip? Apane sing urip? Ya Allah. Nah gini, sampean biar lebih mantep. Artinya nanti aktivitas apapun yang dilakukan tetap nyambung ke Allah. Paham? Iya Allah gak nyaut toh. Aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang dilakukan harus ada nuansa zikirnya. Itu nanti maksudnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya para jamaah, zikir itu sebutan. Nah ini pahami yang satu pertama. Orang zikir itu orang nyebut. Asal mau nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Misalnya ini seluruh jamaah yang di gedung ini semuanya diem semua. Terus ada satu yang nyebut nama saya, Abah Hanza. Yang lain saya abaikan. Yang tak perhatikan ya yang nyebut nama saya tadi. Itu apa ya kok nyebut nama saya? Minta sarung. Ya, beli. Itu. Makanya ini kan kemarin ada panitia yang ke anak-anak, katanya Abah disuruh bawa sarung. Saya bawa sarung Nusantara, mangga kayak yang tak pakai ini, persis yang tak pakai ini. Ya enggak tambah-tambahan tuku semen. Tadi udah dibawa panitia kok sarungnya. Udah dibagikan? Belum? Hah? Tuku. Yang hadiah ini 3. Ini sarungnya. Lah aku malah dianggap dodolan sarung iki kok. Ya info saja. Ini sarung Anza series yang ada fotonya saya, comel fotonya. Ya kebetulan ini promosi IKN, saya dikasih jaket IKN sama panitia, lambangnya Garuda Pancasila, burung Garuda. Saya kebetulan bawa sarung mangga itu kok yang pas motifnya yang batik Nusantara. Tepuk tangan untuk Nusantara. Nah, tadi berarti belum dibagikan ya sama, belum dijual ya sama panitia sarungnya. Hah? Oh sudah di luar. Oh di setan. Masih ada 3 apa? Tinggal 3 buah tok. Kirangan gitu. Ini kok yang diserahkan di sini 3 ya. Loh lah ini kok ada lagi 3. Niki buat door prize katanya tadi. Oh itu yang buat door prize. Niki ya door prize. Loh tadi saya bawa door prize 3 kok sudah saya bawa. Oke berarti 3 mawon apa ya? Hah? Door prize ya 3 mawon sing iku dijual lah ya.
no ya prinsip ekonomi kok. Udah, sekarang saya lanjutkan zikirnya dulu gini. Jadi orang zikir itu nyebut. Orang kalau mau nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Kayak sampean misalnya nyebut saya, Abanza, pasti sampean yang tak perhatikan, yang nyebut saya. Yang nggak nyebut ya nggak tak perhatikan. Makanya di keheningan malam, ketika yang lain terlelap dalam tidur, sampean disuruh bangun, sebut Allahu Akbar. Pasti yang punya sebutan Allahu Akbar memperhatikan sampean. Ya sampean yang diperhatikan, karena yang nyebut sampean. Yang lain yang nggak diperhatikan ngapain? Wong yang lain melungker, kiyer-kiyer, gayer-gayer, mabre-iler. Ada yang jeketang kaya pindang dadi batang. Siapa yang diperhatikan Allah? Yang nyebut Allahu Akbar. Paham? Maka kalau pengen sering diperhatikan Allah, sering-sering sebut Allah. Kalau ingin selalu diperhatikan Allah, selalu sebut Allah. Semoga-moga paham ngene iki. Ya itu yang tak perhatikan ya pasti itu. Makanya orang yang rajin berzikir, rajin menyebut nama Allah, dialah yang sering diperhatikan oleh Allah. Ini jangan disepelekan ya, kekuatan sebutan itu. Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja diperhatikan kok. Demikian pula ketika sampeyan nyebut Allah, Allahu Allahu Allah, yang ada hubungannya dengan Allah semua memperhatikan sampean. Malaikat sak langit iki memperhatikan sampean. Jare malaikat-malaikat iki sapa ya nyeluki bosku iki? Njaluk apa wong iki? Paham? Sarung menek. Loh ini istimewanya zikir. Lu sebutan ini punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun sampean tidak paham, izin saya berdiri. Bukan karena apa-apa, karena bokong saya teles dan geringgingen. Dan saya pengen lebih dekat dengan yang bengok-bengok tadi. Walaupun tidak ngerti artinya, tidak apa-apa. Zikir terus. Loh, orang itu meskipun tidak ngerti artinya, asal mau nyebut, yang dia sebut datang. Misalnya sampean masuk ke restoran, terus di situ disuguhi daftar menu, dibaca ada menu yang sampean tidak ngerti. Oke, sebut aja menu itu di pelayannya. Nanti nggak lama datang. Saya pernah kok penasaran kayak gitu. Ini daftar minuman, ini ada yang aneh, es mega mendung. Aku ki penasaran, es mega mendung ki opo ya aku. Begitu saya nyebut ke pelayannya, Mas, es mega mendung. Nggak lama datang kok barangnya. Makanya sampean zikir meskipun nggak ngerti artinya ndak apa-apa. Selama sampean yakin bahwa itu baik dan benar, lakoni wes. Jangankan sampean, yang mimpin aja lo kadang-kadang nggak ngerti artinya. Yo gaya itu Bismillahirrahmanirrahim la yusrifu su'a illallah. Artinya apa Pak? Mbuh. Ndak apa-apa, ndak ngerti artinya ndak apa-apa. Yang penting yakin mantep. Lah kayak orang tua-tua dulu itu kalau sholawatan, ya Habib, ya Muhammad, ya Roh Asal Khafiqaini. Artinya apa Pak D? Mbuh. Dia nggak ngerti artinya, tapi dia asyik, dia ngerasa nikmat, dia merasa menyatu dengan Rasulullah. Paham? Nah, podo karung ini wes, podo karung ini. Ada anak muda denger lagu dangdut, dia joget sampai muser-muser ndak karu-karuan. Begitu asyiknya dia joget. Ditanya sama temennya, joget Mas? Yo joget. Lagu apa Mas? Mbuh. Penyanyinya siapa Mas? Mbuh. Dia muser-muser joget. Ditanya lagu apa? Embuh. Penyanyine sapa? Embuh.
Pokoke. Dia nggak tahu lagunya lagu apa, dia nggak tahu penyanyinya siapa, pokoke. Paham? Paham? Sama. Sampean zikir, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Artinya apa Mas? Mbuh pokoke. Kok iso joget itu? Pokoke zikir. Loh, sama kayak yang sholawatan tadi, sampean pikir ngerti artine kabeh no. Gak blas. Ya kadang ya cuma oleh gayane tok. Qata'ina ya syauqan wa li thayyibat dzarfata ishqan. Artinya apa Mas? Gak ngerti. Ndak masalah, pokoke sholawat. Astagfirullahaladzim. Wis lah, yang punya suami istri sing wis duwe bojo padha karo lek sampean bengi-bengi nggarap PR. Ayo takokno guru bahasa Indonesia sing paling jenius, apakah artinya ndak ada yang bisa jawab. Pokoke kan asyik gitu, nikmat. Lho ditakoni artinya apa ya gak ngerti. Lah pokon kok apa artinya lho artinya enak jarene. Oh gundulmu. Orang zikir juga begitu. Kalau sudah merasakan nikmat, wes gak peduli, pokoknya zikir. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini belum lagi nanti untuk yang menata hati. Ya, dawaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut. Obatnya hati yang mati agar menjadi hidup itu adalah dengan berzikir kepada Allah yang maha hidup, yang gak akan pernah mati. Hati ini harus selalu hidup dan selalu baik. Kenapa? Karena apapun yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Saya ulang, apapun yang keluar dari manusia, baik itu ucapan, perbuatan, semua tingkah laku, itu sumbernya dari dalam. Kalau sumbernya dari dalam hati ini baik, maka yang keluar semuanya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik. Tapi kalau sumbernya dari hati, sumbernya dari dalam ini kok buruk, maka semua yang keluar menjadi buruk. Ucapannya buruk, perbuatannya buruk, semua tingkah lakunya buruk. Saya udah sering mencontohkan, Mas misalnya sampean lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu membuktikan bahwa sumbernya dari dalam baik. Begitu bersin, alhamdulillah, karena sumbernya yang dari dalam ini baik. Tapi ada orang bersin itu hampa karena sumbernya dari dalam kosong. Jadi bersinnya itu ya nggak ada zikirnya sama sekali. Banter-banteran tok. Ada yang model kayak gitu karena memang dalamnya kosong. Malah ada yang aneh kok bersinnya itu tahu, bakso. Maaf, itu berarti sumbernya dari dalam adalah departemen perbadokan. Wes ini udah nggak bisa dibantah, ini refleks. Mas, sampan misalnya lagi enak-enak jalan, tiba-tiba kesandung, jedet, maka yang diucapkan apa? Astagfirullah, ya Allah, innalillah, masya Allah. Karena memang sumbernya dari dalam baik. Tapi kadang ada loh orang melaku jalan ke sandung itu yang keluar malah kebun binatang. Ada. Wong ke sandung jedet itu sing metu malah kewan-kewan sikil papat. Ada ini orangnya pakai topi. Halo? Ya Allah ya Karim. Loh iya Mas. Jadi yang keluar dari manusia itu semua sumbernya dari sini. Kalau sumbernya dari dalam baik, maka yang keluar adalah baik. Tapi nek sumbernya toko njero iki elek, makane sing metu ya elek. Sehingga
iman kita ini harus selalu bersih. Karena begini, iman hati itu sambungnya kepada Allah yang Maha Suci. Maka iman kita juga harus selalu bersih, harus selalu suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hati kita kotor, imannya kotor, nggak bisa connect dengan Allah yang Maha Suci. Kudu podo resike. Ini sebelum saya lanjut, tolong diperhatikan ya, bukan berarti terus kita nggak boleh seneng donyo, bukan berarti kita nggak boleh seneng duit. Saya tanya, tolong dijawab, duit itu penting apa penting? Seneng sama duit apa enggak? Normal berarti. Oke, kalau memang seneng sama duit, buktikan senengmu sama duit itu seneng yang beneran. Kalau memang cinta sama harta, kalau memang cinta sama duit, buktikan cintamu dengan duit itu cinta beneran. Apa tandanya kalau cinta? Nggak mau pisah. Itu tandanya cinta. Tanda kalau cinta itu nggak mau pisah. Kalau sampean benar-benar cinta sama duit, jangan sampai pisah dengan duit itu. Bawa terus kemanapun, sampai ke alam barzah dibawa, sampai ke akhirat dibawa, sampai ke surga dibawa. Caranya sedekahkan. Sing sebelah kono wis ngomong, mulai apa ngemis ngono. Ayo, no pojokan kalau. Loh iya, loh kalau ada orang bilang jangan cinta dunia, jangan cinta duit, ya salah. Orang kok gak boleh cinta duit, wong duit itu penting. Kalau saya malah menganjurkan cintailah duit dengan sebenar-benarnya cinta. Bukti kalau cinta ndak mau pisah, sampai ke akhirat bawa terus. Maaf, yang sampean pakai untuk bangun rumah megah, mewah, indah sampai ratusan juta, itu akan pisah dengan sampean, nggak sampean bawa. Betul? Mulai kroso iki sing medit iki. Loh, sampean belikan kendaraan, lah itu ya pisah dengan sampean, kok nggak sampean bawa seterusnya kok. Sampean tukokne tanah, pada akhirnya nanti juga akan pisah dengan sampean. Mana yang terus sampean bawa? Ya yang disedekahkan itu nggak bakal pisah sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Kadang ada orang yang kurang cerdas, maaf banget, ngumpulin duit sampai ratusan juta, ternyata itu bukan milik sampean, bisa jadi itu miliknya dokter. Lah sampean kena penyakit kronis parah, habisnya ratusan juta, entek. Ternyata berpuluh-puluh tahun kerja ngumpulin duit, kuwi cuma ngelumpukno duwite dokter. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Ayolah berpikir agak cerdas sedikit. Dan mana kosomalin min sodakotin bal yazdad nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Ibarat air itu kalau dialirkan dia akan tetap jernih, dia akan tetap bersih, dia akan tetap seger, dia akan menyehatkan. Demikian pula duit, harta yang dialirkan ke masjid, ke pesantren, ke anak-anak yatim, dia akan tetap bersih, dia akan tetap jernih, dia akan tetap menyehatkan. Air kok tidak mengalir, dia akan menandok, mengecembeng, dan lama-lama dia akan menjadi peceren. Ya karena dia tidak mengalir, nanti mengandung kuman, mengandung bakteri, jadi penyakit. Harta juga begitu para jamaah, kalau dia tidak dialirkan dia akan jadi penyakit. Paham? Paham? Ibarat benih tanaman, kalau disebar ke sawah bukannya habis, tapi dia akan menjadi makin banyak. Bibit gabah, bibit gabah, bibit padi,
segenggam tok sebar ke sawah, segenggam bisa jadi berkuintal-kintal bahkan berton-ton. Betul? Demikian pula harta dan duit kita yang kita sebar itu bukannya habis, tapi insya Allah akan berkembang, akan menjadi semakin banyak. Lah bibit tanaman kok disimpen naik, itu kalau nggak bosok ya mesti dibadok tikus. Duit kok cuma disimpan, itu malah bahaya nanti jadinya. Halo? Astagfirullahaladzim, ya apa yang giring wong medit supaya lomo iki. Di sini mata uang sini yang paling besar berapa satuannya? Berapa? Oh 50.000 itu paling gede ya. Nah sekarang paling kecil berapa? 1000 kok, 100 ikan nemenan. Oke, sodako 1000-an sama 5.000-an pahalanya lebih banyak mana? 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih banyak. Nah, 10.000 dengan 20.000 pahalanya lebih banyak. 20.000 dengan 50.000 pahalanya lebih banyak. 50.000. Mas-mas, mbak-mbak, pilih pahala sedikit apa banyak? Pilih pahala sedikit apa banyak? Alhamdulillah normal, waras semua. Lah ini sampean nanti bawa ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000. Rencananya yang mau dimasukkan kotak nanti yang berapa? Loh kok jadi gendeng kabeh ngene? Coba tadi kan wis normal bagus no. 1.000 sama 5.000 pahalanya lebih banyak. 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih banyak. Nah, 10.000 dengan 20.000 pahalanya lebih banyak. Oke, 20.000 dengan 50.000 pahalanya lebih banyak. 50.000. Sampean pilih pahala sedikit apa banyak? Alhamdulillah normal, waras kabeh. Nah ini nanti kotaknya sebentar lagi akan keliling. Rencananya yang dimasukkan yang berapa? Ya sembuh. Saya sudah berusaha. Ya, kita beri kesempatan dulu ya teman-teman panitia untuk infak keliling sambil kita bersolawat lagi. Nanti habis itu kita sambung ngaji, terus nanti ada bagi-bagi hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitia biar nanti yang medit-medit mumpung belum pulang, tolong disiapkan infak terbaiknya para jamaah. Peluang dan kesempatan ini enggak datang berulang kali, apalagi ini untuk masjid, jadi namanya jariah, pahalanya terus mengalir. Mulai sekarang sampean bersedekah, ini pahalanya enggak akan habis, terus mengalir ila yaumil qiyamah. Sampean nanti malam sholat tahajud dapat pahala ya pas sampean menjalankan sholat tahajud itu aja, selesai sholat selesai pahalanya. Kecuali kalau besok sampean tahajud lagi dapat pahala yang baru. Beda dengan jariah. Sekali sampean jariah, sekali sampean ngasih ini nanti terus mengalir, pahala itu tidak henti sampean dapat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Makanya disebut jariah, itu artinya mengalir. Deres nggak alirannya? Tergantung ini nanti. Kalau plung 50.000 deres banget, grojok. Lah yang 1.000 ya koyok wong uyuh hanyang-hanyangan, curut gitu. Ayo mas, sholawatan mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pegang kotak yang telaten ya, pokoknya yang telaten jangan sampai ada yang kelewatan. Tolong mas, sebelum nyemplungi jangan ditinggal mas. Nah terutama yang di sebelah sana itu mas, sing telaten, pokoknya nek durung nyemplungi ojo ditinggal, tunggoni ae, karo diinceng kapan 1.000 jendul, kaya unguyo anyang-anyangen. Mas ini di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Sampeyan nek cara mancing no pengen dapat iwak kecil apa besar? Lek mancing pengen entuk iwak cilik apa gede? Kalau pengen dapat ikan yang besar, umpannya juga harus.
Monggo Mas, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Matur suwun
para jamaah, saya yakin teman-teman PMI Korea ini luar biasa. Mulai pertama saya datang ke Korea, ini udah mulai rintisan-rintisan masjid, dan itu semuanya biayanya adalah 100% murni dari patungan teman-teman PMI. Tepuk tangan untuk teman-teman PMI Korea, tanpa merepotkan pemerintah, tanpa minta bantuan kepada pemerintah, tapi dengan mandiri luar biasa. Sehingga ya yang seperti ini yang harusnya mendapat dukungan penuh, yang mendapatkan support penuh, perhatian penuh dari pemerintah. Apalagi panjenengan semua ini pahlawan-pahlawan divisa yang luar biasa. Matur suwun, sekali lagi matur suwun, mudah-mudahan infak panjenengan benar-benar bisa menjadi pahala yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, bisa menjadi benteng dari segala macam balak dan bencana dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita lanjut ngajinya sebentar jamaah sekalian. Kita renungkan kenapa manusia harus jadi baik. Ayo kita berangkat dari ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi. Bumi seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu nunut manusia. Allah menciptakan laut lengkap dengan isinya, dengan garamnya, dengan ikannya, dengan mutiaranya, itu untuk manusia. Allah menciptakan bumi lengkap dengan tanamannya, dengan binatangnya, untuk manusia. Allah menciptakan buah-buahan macam-macam. Ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada sawo, ada apel, ada anggur. Itu untuk manusia. Sampai malaikat yang ditugasi mengodoti. Buah itu jadi besar itu ada yang mengodoti, ada satgas pengodotan. Malaikat yang ditugasi Allah untuk ngodoti buah itu nggak boleh ikut makan. Kata Allah gini, malaikat, tugasmu ngodoti, kamu nggak boleh ikut makan buah itu, karena aku membuat buah, menciptakan buah itu untuk manusia, bukan untuk kamu. Dari sini mudah-mudahan bisa difahami para jamaah, karena bumi seisinya ini diciptakan Allah untuk manusia, jagat ini diciptakan Allah untuk manusia, maka ukurannya jagat itu ya manusia. Jagat itu disebut jagat yang baik kalau manusianya baik. Kalau manusianya rusak, jagatnya juga ikut. Ayo toh sayang jawab. Kalau manusianya baik, jagatnya jadi baik. Tapi kalau manusianya rusak, jagatnya ikut. Loh, memang kalau dipikir yang ngerusak dunia ini bukan makhluk yang lain. Yang merusak jagat, yang merusak dunia ini ya makhluk yang bernama manusia. Sing ngerusak dunia itu dudu makhluk liyane, manusia. Maaf, wedhus, mana wedhusnya tadi? Udah pulang wedhusnya. Wedhus ngerusak tanduran paling sak tekem, rong tekem, telung tekem. Tapi kalau manusia, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Betul? Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili menungso. Saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan bukan orang hutan, ya manusia yang kelakuannya lebih bejat daripada. Yang merusak laut juga bukan anjing laut. Lho sing rusak apa-apa ki menungso kok. Ya Allah. 'Sembuh, Mbah.
Kucing karo wong celuthik endi? Celuthak sapa? Kucing karo wong iki lebih celuthak mana? Ya celuthak wong. Wong kucing paling sak celuthak-celuthake kucing sing dipangan ya mok pindang, iwak ngono-ngono tok. Lah nek wong kan sembarang-barang dimploki. Cuma wong iku lalian. Duwe iwak dipangan kucing, kucinge dilok-lokno. Oh, kucing celuthak. Kucinge meringis karo noleh, ya celuthak kuwe, Mas. Asli. Sing ngerusak apa-apa iku menungso. Lah manusia itu yang jadi ukurannya adalah hati. Kalau hatinya baik pasti jadi manusia yang baik. Tapi kalau hatinya rusak ya jadi manusia yang rusak. Makanya dandani hati iki penting. Tak baleni. Dunia iki digawe Gusti Allah kanggo menungso. Dunia diciptakan Allah untuk manusia, maka ukuran dunia ini adalah manusia. Kalau manusianya baik, dunianya baik. Kalau manusianya rusak, dunianya rusak. Lah manusia itu ukurannya adalah hatinya. Kalau hatinya baik, pasti dia jadi manusia yang baik. Kalau hatinya rusak, dia akan menjadi manusia yang... Para jamaah, orang itu kalau hatinya udah baik, meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia nggak bakal marah. Ada orang dijelek-jelekin kok marah, berarti dia belum orang baik. Ya Allah, piye yang ngekei pemahaman yang sampean nih. Basa Jawa gak apa-apa. Gini, orang kalau hatinya ini udah baik, nggak bisa dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin kayak apa, tetap aja baik. Wong niku nek atine wis apik, meskipun dielek-elek kaya apa, nggak bakal marah. Saya sering kasih contoh kayak gini. Mbah, apa kakek apa nenek? Nenek lah. Itu mesti hatinya baik sama cucunya. Coba sekarang ada nenek dijelek-jelekin sama cucunya, nggak mungkin kok si nenek marah. Neneknya lagi di dapur masak, punya cucu baru umur 2 tahun, baru belajar ngomong, temek-temek. Terus neneknya dijelek-jelekin sama cucunya. Mbah ya, koyok edus. Mbah elek, koyok wedus. Apakah cucunya langsung ditapuk parut lambene? Ndak, malah senyum bae. Putuku pinter. Iya nak ya. Mbah ya nak ya. Mbah koyok edus. Karena memang hatinya sudah baik. Ada kakek punya cucu laki-laki baru umur 1,5 tahun. Sore-sore cucunya digendong, dijak jalan-jalan, baru 3 langkah lah kok cucunya kencing, rawas. Apakah cucunya dibanting? Padahal diuyui loh. Guyu mbae. Putuku pintere, kok ngerti nek mbae urung adus. Mbae didusi ya nak ya. Dikencingi loh dianggap didusi. Ini orang kalau hatinya udah baik. Tapi maaf, kalau hatinya rusak, jangankan kok dijelek-jelekin, difitnah, dihujat, diajak senyum loh nggak kena. Diajak senyum katanya dihina. Ya karena memang hatinya udah rusak. Padahal yang ngajak senyum itu betul-betul tulus memang ngajak senyum. Tapi dia bisa marah-marah kalau hatinya rusak. Ono wong mesem iso ngamuk, lapo celemar-celemar lambemu. Untir pisan, katanya menghina. Loh, jalan sama orang dilirik bisa marah-marah. Apa lirak-lirik matamu culek di sana. Padahal yang ngelirik itu asli wonge kero. Lah orang kero itu ngelirik ndak ngelirik kan ya sama kayak gitu. Tapi karena hatinya udah rusak, maka apapun yang datang itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, orang itu kalau emang udah baik, wis tau dielek-elek kaya apa tetap baik. Orang itu kalau memang buruk, meskipun dia dibaik-baikin kayak apa, dipoles kayak apa, tetap buruk. Wis paham ndak ini? Wis ngene ae. Orang itu kalau memang orang gila, bahasa Inggrisnya the gendeng, meskipun dipacai model kiai, dipacai model ulama, ya tetep
Ayo kalau nggak percaya ada orang gendeng sing keleleran no pinggir dalan kae, dusi sing resik nggoni jubah, ndase ubel-ubel gombal, kei sorban sing ambane 17 meter, gawane tasbih kelopo direntengi. Ndak ada orang cium tangannya, nggak ada yang nganggep ulama, malah semakin Tapi wong iku nek pancen ulama, mau tampilane biasa ndak usah aneh-aneh. Ya orang semuanya pasti akan hormat. Wong iku nek ancene kiai, wis talah wis pakaiane biasa ndak usah neko-neko, ndak usah aneh-aneh, orang akan tetap hormat. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang paling gampang ukurannya itu biasanya yang keluar dari lesan. Seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang keluar dari manusia, ucapan, perbuatan itu sumbernya dari dalam. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, itu ya apa yang menjadi isinya ceret. Jawab, ceret kalau dalam isinya teh, dituangin dari cucuknya pasti keluar. Ceret kalau dalam isinya kopi, dituangin dari cucuknya pasti keluar. Ceret mas, kalau dalam isinya susu, disuntek, dituangin dari cucuknya pasti keluar. Nah kalau yang keluar susu mas, pasti 2. Ya namanya susu di mana-mana ya 2. Kalau enggak 2 bukan susu namanya. Nah kalau cuman 1 ya su. Makanya susu itu pasti susu. Kalau cuma 1 namanya, kalau 2, kalau 3. Ceret kalau dalam isinya dawet, dituangin dari cucuknya ya keluar. Ceret kalau dalam isinya uyuh, kencing lo kencing, disuntek dari cucuknya pasti keluar. Walaupun luar itu ditulisi teh manis, diukir tulisannya, tapi dalam air kencing, begitu dituangin yang keluar air kencing. Maka jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luarnya tulisannya teh manis, bagus tulisannya diukir-ukir, tapi kalau dalamnya air kencing, tetap yang keluar air kencing. Mas, jangan mudah tertipu dengan tampilan luar perempuan. Dalamnya halus, apalagi sampean ngelihatnya hanya di medsos. Leweng saniki ana teknologi AI. Wis tuwek iso ketok enom, mengkeret iso ketok mulus. Contohnya kae nang dhuwur kae. I love you semuanya, I love you. Halo. Sampean juga jangan mudah terpancing dengan tampilan luar. Pisang yang warnanya kuning belum tentu mateng. Kadang-kadang dalamnya masih mentah, betul? Jangan mudah terpancing, tertipu. Orang yang pakai jubah sorbanan terus ndase diubel-ubel belum tentu ulama. Angger ndase diubel-ubel gombal mbok anggap syekh. Syekh lor apa syekh kidul? Lewong angger ndase diubel-ubel gombal mbok anggap ulama. Berarti sampean berangkat kerja iku ndasmu mbok ubel-ubel gombal pas dadi ulama sampean. Lihat dulu kapasitas keilmuannya. Bisa ngaji enggak? Sanad keilmuannya jeluntrung apa ora? Kalau perlu diselidiki, itu dulu mondoknya di mana, ngajinya di mana, terus gurunya siapa, sanad keilmuannya sampai kemana, bener-bener bisa ngaji apa ndak, menguasai berbagai fan dan disiplin keilmuan apa ndak. Jangan mudah terkecoh. Lah orang sekarang itu yang dicari cuman yang viralnya aja, pokoknya pinter ngoceh, pokoknya pinter ngomong, padahal maaf mubtada khobar juga ceto, fi'il fa'il aja dia ndak ngerti, tapi memang dia pinter ngomong, baca ayat Quran keliru, baca hadis salah, tapi wis kadung pinter ngomong, wis dianggap ulama, padahal asline ndak iso ngaji. Jangan mudah terkecoh. Halo? Loh.
Lek aku itu podo karo sampean, saya juga bukan ulama. Nek ngelama iya saya bukan ulama, saya podo karo sampean. Maka saya ngajak kepada sampean semua untuk selektif, gak ngawur. Halo? Paham ndak tuh ini ngomong diomongi? Ya Allah, aku minta maaf ya, aku ngomongnya kalau sampai bengok-bengok kayak gini. Karena tadi saya lihat banyak yang rencananya mau ngasih cuma 1.000. Alhamdulillah tadi tak lirik kok ada yang 20.000, ada yang 50.000. Yang coklat-coklat itu toh 50.000. Ya 5.000 ya coklat ya, 5.000 ya coklat ya. Tapi beda. Aku sik eling kok duit Korea, aku sik duwe kok. Wekmu biru ngono kok. Wekmu biru. Duwe ciut biru, gambare brengos sampai munjung kuwi 1000 kuwi. Roh aku. 50 coklat. Oh, wong topinan iki pancene ket mau kok. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang baik itu kayak laut. Laut itu meskipun dikasih bangkai macam-macam, lautnya nggak akan berubah. Wong apik iki kaya segara, meskipun dicemplungi macam-macam batang, segara gak bakal basin. Padahal sing dicemplungno ki ana batang luwak, batang garangan, batang ula, batang tikus. Segara gak bakal dadi basin. Wong iku nek apik dihujat, difitnah, dicaci maki kayak apa, nggak ngefek, nggak ngaruh. Segara kok. Lah nek wong elek iku kaya peceren. Meskipun digebyur minyak wangi pirang-pirang botol tetap basin. Muga-muga paham, muga-muga paham. Paham nggih? Nah, terakhir habis ini engko terus lelang. Kayak apa? Aku eling lek nang Korea itu mesti lelang Pak Dedi. Dulu sempat dapat berapa miliar gitu waktu bangun masjid apa itu. Lah nek wong topinan iki gak mungkin melu lelang kae. Wis gak ngandel aku nek melu lelang, gak potongan. Rungono sik. Wis mari ngene kok nyantai-nyantai. Ayo angen-angen ayat iki terakhir iki. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kalau dimaknani Ustadz Syaikhoni, qul ngendikanono sira Muhammad, katakan wahai Muhammad, innallaha setuhune Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku yudillu gawe sasar sapa Allah, bikin sesat man ing wong-wong, orang-orang yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Allah bikin sesat orang-orang yang memang dikehendaki sama Allah. Ini kalau dikaitkan dengan dunia gini para jamaah, dunia ini bikin sesat. Artinya bikin sesat itu dunia ini bikin kecewa. Maka sampean ini semua kalau mencintai dunia apapun itu bentuknya, endingnya pasti kecewa bareng. Emang dunia itu seperti itu. Dikira begini ternyata begitu, dikira begitu ternyata, dianggap seperti ini ternyata seperti itu, dianggap seperti itu ternyata seperti. Dunia begitu. Dikira menguntungkan ternyata merugikan, dikira menyenangkan ternyata menyedihkan. Makanya sampean cinta apapun selama itu bernama dunia, pasti endingnya kecewa. Mas, sampean cinta sama istri sampean, emang istrimu itu cantik, menarik,
ayu semrus apa kemerusu keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kementek mentek molek kinyis kinyis pingis pingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng. Secinta apapun sampean sama istri sampean mas, ujung-ujungnya pasti sampean akan kecewa. Kenapa? Karena istri sampean itu endingnya akan jadi batang. Loh, bojomu kan ente aneh apa dadi batang? Mentolong ngeloni nek wis ngono kuwi. Halo? Maaf yang sudah punya anak, sampean cinta sama anak ujung-ujungnya pasti kecewa. Maaf. Wong anak iku judule nyusahno wong tuwa. Anak itu judule nyusahno wong tuwa. Anak itu bikin susah orang tua. Kalau nggak percaya, ayo diurut. Mulai pertama proses kok iso gawe gitu. Sama iso gawe anak, ayo gawekno aku saiki ayo. Ayo tak anteni. Gawekno telu ae tak anteni. Gayane kok iso gawe lho. Ya wis lek iku mbok anggap proses pertama, iku ae wis nyusahno wisan. Sapa ngomong enak mau? Jaluk diantemi bocah iki. Kuwi ngono, enake sak kelenteng, lorone sak rendeng. Apa maneh nek balungan tuwek, nek wis mari ku boyok gak karo-karuan. Wis mulai nyusahno. Wis. Kemudian setelah itu proses kehamilan. Tanya yang sebelah sana. Mulai hamil muda iki nyusahno. Muntah kering. Muntah nggak keluar apa-apanya, tak bilangin ya, muntah itu udah sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Lah perempuan hamil muda itu muntah kering, muntah nggak keluar apa-apanya, sakitnya luar biasa, udah mulai menyusahkan ini. Belum lagi nanti kalau ngidamnya aneh-aneh, nggak musim mangga minta mangga, nggak musim rambutan minta rambutan. Coba dibawakan rambutan malah yang diminta aspal. Bau minyak wangi munek-munek, bau duren muntah, sukaannya malah ngambungi kelek. Ya perempuan apa ngidam itu aneh-aneh. Tengah malam ngidam pengen ngelus ndas jajal, ndase sepur. One gak dituruti jare bayine ngiler. Ini wis mulai menyusahkan. Kandungannya itu makin lama bukannya makin kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat, makin berat, makin degek, makin datang itu. Gak kena diselehno, ayo coba. Ya lek kena diselehno, tepak repot masak, selehno sik, engko lek mari centelno. Aja diguyu wong lanang yo, gak genah wong lanang yo. Wis ngerti abot yo, gak kasihan malah bahane ditambahi terus. Ayo coba. Luar biasa itu. Nanti setelah itu melahirkan, nyusahno, taruhannya nyawa. Melahirkan itu pilihan antara hidup dan mati, petentengan, sakit tiada terperi, keringat, air mata, darah bersimbah, loro bro nglairno. Mbok pikir ibuke begagah terus bayine mencolot dhewe. Sakit pikiran. Rata-rata bayi yang keluar itu beratnya 3,5 kilo. Padahal yo sakit. Loh, bayi ini ya suruh umumnya 3 kilo lah. Beratnya itu 3 kilo. Padahal 3 kilo, enggak sakit gimana? Wes, lahir dari bayi, nyusahin orang tua. Ayo ibu-ibu, tidur baru sebentar gayer, bayu sebentar bayinya, nurungi anak. Ayo kadang mangan nih lo, mangan karo mangku anake, baru dapat 3 sendok. Lah kok anake cret, prokotok. Nanti mulai sekolah. Pos PAUD, playgroup, TK, antar jemput, nyusahno.
usia SMP SMA, ya Allah, anak sakmono kuwi ora metu kayane entek-enteki dhuwit. Lho betul ndak? Sampai anak sudah ya anak-anak sampai yang sekarang sudah usia segitu, anak sudah nikah sik tetep nyusahno wong tua. Wong tua ki saya melu mikir, anakku gimana rumah tangganya, kadang mikir bangun omah macem-macem, gelekno pekerjaan macem-macem. Anaknya udah hamil sendiri tetep nyusahin orang tua. Apa maneh hamil pertama, wong tua bingung, "Nok sing hati-hati ya nok, awakmu ki meteng nyawa loro. Awakmu meteng ku nyawa loro, gak nyawamu tok, nyawane bayi. Omong sak omong sing hati-hati iku pengaruh nang bayimu. Mangan sak mangan sing hati-hati ya nok. Wong meteng ngono gak oleh mangan pacul, gancul, lenggis. Gak oleh ngadeg nang sore amben." Kowe iki yang ngono, bojomu meteng, aja mancing, engko anakmu sumbing. Aja ngorok bebek, engko anakmu sikile kaya cakar bebek. Masya Allah, lek perhatiane, sampai anakmu sudah punya anak sendiri, tetep nyusahno wong tua, momong putu. Ayo, anak judulnya nyusahno wong tua. Cinta apapun selama itu urusan dunia, endingnya kecewa. Mbak, sampean seneng karo kelambi, dibeli mahal-mahal, pasti kecewa. Soalnya seapi-api kelambimu ente-enteane dadi gombal. Sampean seneng panganan sing paling lezat, paling enak, mesti kecewa. Saenak-enake pangananmu entek-entekane dadi loh. Pokoknya kalau cinta dunia itu pasti kecewa. Mau mobil, mau rumah, mau apapun, entek-entekane pasti dadi rongsokan. Betul? Kenapa? Karena semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang kau cintai itu akan binasa. Woi, woi, semuanya menuju kehancuran, menuju kerusakan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes toh, apapun yang kau cintai pasti akan rusak, pasti akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan, tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan. Ayo, sapa sing iso bertahan? Ayo, tolong siapa yang mampu, siapa yang merasa kuat. Nggak ada seorang pun yang bisa mempertahankan diri dari kerusakan. Ayo, siapa yang bisa tahan, jangan tua. Ayo, empeten ojo tuwek. Ayo lek iso tahan, rambutmu ojo oleh putih. Mulai kroso iki. Ayo empet. Sing lanang ya, sing rumangsa gagah, rumangsa kuat, rumangsa perkasa, ya saiki sik enom. Sok nek wis tuwek loyo. Meskipun mbok tukono obat kuat sing sak kapsul regane 5 miliar, ben iso tangi dhewe ra usah diulik-ulik. Nglimpruk. Saiki mlakumu sik gagah ngene. Diluk engkas titeni wae. Sapa ngomong persis mau? Ayo mudhun rene. Kok iso dipersis-persisno lho. Kabeh engko dadine ngono. Halo? Ya Allah. Ayo sing wedok sing rumangsa ayu, sing rumangsa pipimu mindur alus wi. Pertahankan pipimu alus terus, mindur terus. Tukono wedak sing sak cepuk regane sak miliar. Mengkeret nek wis wayahe. Alus kenceng sik enom. Ngono kuwi sik enom. Semane neratapno jantung. Wong lanang diesemi jantunge langsung duk. Lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot kae. Lah sek enom, apa-apane sek kenceng ndredile sek kuat. Ayo so nek wis tuwa kae. Nang ngarepe kaca ngelirik karo mengengeh. Ya nyawang-ayang-ayange dhewe wedi. Melayu. Pipi wis kempong, untune ompong, dodo karek tengere tok. Ngelembreh kewer-kewer. Angger tinggoni BH brosot. Tinggoni BH anjelok. Siapa lho? Ayo mbahmu grayang ngono nek ra ngandel.
semua pasti akan menuju pada kehancuran, rusak kabeh. Lah sing ngomong rungokno wi dilungkas setruk. Ayo jajal lah wis ngomong ngono. Mulane lho wong sing harus yang mau disombongkan itu apa? Wis saiki sik gagah kowe kaos kuning kuwi. Nganggo topi sik ganteng gagah, ra usah ngenteni tuwek. Ayo, ra usah ngenteni tuwek. Digawe lara untu ngono lho. Penceng-penceng. Ayo sekarang sing biasa misuh kon. Ana iki sing biasa misuh lambene. Saiki sik misah. Sarape lambemu diuntir siji karo Gusti Allah, cetik ngono. Wis gak iso misuh. Paling karek ngono tok. Ayo tutukno saiki. Niki ilatmu iki diuntir sarape cetik ngono wis ora iso misuh kowe. Gak karek ngono. Ayo. makanya pokoknya nek sing disenengi barang donya mesti kecewa. Seneng opo ae? Siapa yang enggak tersesat? Siapa yang enggak kecewa? Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Caranya bagaimana? Alladzina amanu, beriman. Iman itu mengandalkan Allah. Apapun aktivitas yang dilakukan selalu melibatkan Allah. Itu namanya iman. Makanya orang beriman itu mulai bangun tidur, melek, beraktivitas sampai tidur lagi selalu melibatkan Allah. Dan ciri orang beriman, ciri orang mukmin itu selalu melibatkan Allah dalam seluruh urusannya, dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Makanya orang mukmin itu mau melakukan apapun pasti membaca bismillah. Mau apa aja pasti baca bismillah. Bismillah itu berarti kan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kan aku akan memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti. Mau makan ya ngawiti mangan ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Mau kerja ya memulai kerja, aku memulai kerja dengan menyebut nama Allah. Mau tidur, aku mau tidur dengan menyebut nama Allah. Jadi artinya selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Ini ciri utama orang mukmin. Mau melakukan apapun pasti membaca bismillah dan berdoa. Kenapa berdoa? Minta tolong kepada Allah yang maha kuasa, minta tolong kepada Allah yang maha punya, minta tolong kepada Allah yang maha segalanya. Makanya orang mukmin pasti mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, terus doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dongo mesti. Mau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau tidur ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni wada'tu jabi, dan seterusnya. Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Mau masuk toilet, mau BAB, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir rijsin natsi minasyaitonir rajim. Loh, arep kumpul bojo ayo bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kumpul iki ape mangan bareng, Bro. Mu sampean ku anggere ana wong ngomong kumpul bojo pikiranmu terus ngenes ngono kok. Kumpulnya itu mau makan bareng, jangan salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini tandanya orang yang tidak tersesat, orang yang diberi petunjuk kebenaran oleh Allah. Hatinya tentram. Tentramnya bidzikrillah, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, ingat, perhatian hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Tolong perhatikan, sampean eling apa saja, sampean ingat apa saja, selama nggak ada Allahnya pasti gelisah sampean. Eling ngopo ae kapan gak ono Allah mesti gelisah. Maaf Mas, sampean sekarang tempatnya di sini, tapi sampean kok ingat pekerjaan, mesti gelisah sampean. Sampean manggone neng kene kok eling ngomah, mesti gelisah sampean. Lah iya tak kirimno duit terus, lah kok dhek nakal toh. Lho sampean panggonane nang kene kok eling bojomu sing nang omah kae. Halo? Mbok gak dirungokno kok. Sampean di sini tempatnya, tapi kok ingat selain Allah mesti gelisah. Pasti gelisah. Apa maneh sampean manggone ning kene sampeane eling utang, njepluk sampean. Tapi kalau ingat Allah pasti tentram, pasti tenang. Karena Allah Maha mencukupi, Allah Maha segalanya, dan Allah telah membuktikan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, sekalipun dia orang nakal. Pasti diberi kasih sayang oleh Allah. Halo? Sefasik apapun dia, senakal apapun dia, tetap mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Coba ini tolong diperhatikan, bukti bahwa semua orang mendapatkan kasih sayang Allah. Yang hadir di sini, mbak-mbak, mas-mas semuanya, maaf, sampean teko kene iki yo bawa ambekan, bawa nafas gak? Bawa nafas gak? Tolong mbak, nafas sama gelang lebih pahal mana mbak? Astagfirullah ranyaut. Ambekan karo kalung larang di, ambekan karo duit larang di mas? Ayo sampean jawab, sampean pilih mana? Duitmu lancar, ambekanmu seret. Ambekanmu lancar, duitmu seret. Ayo pilih mana? Ambekan lancar? Para budek-budek sekalian yang saya hormati, kurang keras ya sound systemnya. Sound system sekeras ini masih belum jelas. Coba saya ulang, sampean pilih mana? Duit lancar, nafas seret. Nafasmu lancar, duitmu seret. Pilih mana? Nafas lancar, duit lancar. Pilihannya ora ono kuwi. Gak krungu. Pilihannya cuma dua. Satu, nafas lancar, duit seret. Yang kedua, duit lancar, nafas seret. Saman pilih mana? Ya weh, nomor 3 berarti duit seret, nafas seret. Ngeyel. Anyel aku. Tak ulangi. Yo milih nafas lancar meskipun duitnya masih seret, daripada duitmu lancar nafasmu seret, duitmu ndak bisa dipakai ngelancarno nafasmu sing seret kuwi. Tapi nek nafasmu lancar meskipun sementara duitmu masih seret, duitmu sing seret iso dilancarno, ikhtiar maksimal, kerja keras dibarengi donga. Keplok apa mau rambok pilih ngono. Mau rambok pilih. Woi. Loh, orang Islam itu berarti tidak boleh kerja. Kata siapa tadi udah saya singgung kok. Al-fulus yuhyin nufus. Bil fulus urusan mulus.
ma fil fulus mampus. Fulus penting napa mboten? Wah penting banget. Wih aja nomor 1 ngono to. Lah boleh kerja monggo, golek donya monggo, golek duit monggo, tapi jadikan itu sebagai sarana ibadah. Duit, harta itu adalah tujuan antara, sedangkan tujuan utamanya tetap Allah. Tujuan utamanya adalah akhirat. Oke, cegak kedawan-dawan. Gini sampean biar mudah memahami. Orang tua kita dulu itu bilangnya gini, akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, pasti dia akan dapat rumput. Betul? Akhirat ki parine, donya ki sukete. Sapa wonge gelem tenanan le nandur pari, insyaallah dapat panenan pari katutan suket. Siapa yang sungguh-sungguh fokus akhirat, insyaallah akhiratnya dapat, donyane katut. Tapi orang yang hanya sungguh-sungguh menanam rumput, nggak mungkin dapat panenan padi. Jangankan panenan padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh sesuai dengan harapan. Betul? Kalau nggak percaya silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan akhiratnya orang-orang, bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan diri untuk akhirat, mesti donyane katut. Contohnya kiai. Lo sampean pernah lihat ono kiai ketakraan ngurusin donya, pernah lihat? Tapi perhatikan kehidupan dunianya tercukupi. Itu loh, makanya saya pesen sampean jangan hanya kerja keras, tapi harus diimbangi dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas kerja pakai otak, kerja ikhlas kerja pakai hati. Maaf ya, orang kalau hanya kerja keras dapatnya hasil ya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Nggawe kata-kata ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo larang. Pengen murah yo kaos kuning kae kon ceramah. Oke, saya ulang ya. Kerja keras itu kerja pakai otot. Orang kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja pakai otot, namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda dengan binatang. Binatang itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Kuda, sapi, itu kerja keras, hasilnya pas. Kuda suruh narik bendi, suruh narik dokar, ya seharian ya dapatnya pas segitu, 100.000, 200.000. Maaf. Sapi suruh bajak di sawah, itu kerja keras dia pakai otot, hasilnya pas, ya cuma segitu. Maaf banget, manusia kalau hanya mengandalkan otot, hanya kerja keras saja, ya dapatnya duit ya pas, ya segitu-gitu aja. Coba kalau digabung dengan kerja cerdas, kerja pakai otak, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Saya kalau bikin contoh biasanya dokter. Dokter itu kerja profesi, kerja otak. Dia kerja cerdas. Tugasnya nyubles. Bandingno karo yang kerja pakai otot, kerja keras, ngebor sumur. Itu yang nyubles toh. Tukang ngebor sumur itu nyubles, suntiknya gede. Berat itu, melet-melet, mendeng-mendeng, tempatnya panas, badannya kotor, yang dicoblos itu alot. Ratusan kali nyubles, kadang belum keluar airnya, dapatnya duit pas 200.000. Dokter cublesnya kecil, nggone adem, ambune wangi, bersih, sing dicubles empuk. Ayo,
Coba sekali coblos nggak pernah ditawar dokter itu. Loh, orang kalau hanya kerja keras mengandalkan otot, ngangkat batu besar-besar itu, pagi sampai sore dia ngangkat ratusan batu, dapatnya hasil pas 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil satu saja bisa dapat 200 juta yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Ya karena dia kerjanya kerja cerdas. Paham? Paham? Ya Allah, maaf banget. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, pakai hati, hasilnya tak terbatas. Contoh, sampean tahu weruh ana kiai nyuluh kodok golek bekicot, ketakraan kerja keras, tapi lihat rumah bagus, kendaraan bagus, istri cantik. Loh karena kerjanya pakai hati, bro. Cerdas ya jelas, ono kiai bodoh dudu kiai jenenge. Mulane sampean disuruh ngaji belajar itu biar enggak oon sampean. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang bodoh dengan orang pinter. Orang bodoh dengan orang pinter jelas beda. Apanya yang beda? Semuanya beda. Gayanya beda. Lu wong pinter gayane pantes, sok gaya sak gaya pantes. Orang bodoh maunya menggaya malah guyokne wong. Jalannya aja udah beda. Orang pinter kalau jalan itu dikawal. Lu perhatikan loh pejabat-pejabat, ulama-ulama, kemana-mana dikawal jalannya. Lainnya wong bodoh ya keluyur, ya dongsong ngono kuwi. Ambune lo gak podo. Wong pinter ya ambune rata-rata sedep. Lainnya wong bodoh jajal ambunen ya. Maaf dan seterusnya. Pokoknya beda lah. Nah gini. Kok iso nggak oleh wes ini udah hampir jam 4 ini. Hah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gini ya. Bukan berarti nggak boleh nyari dunia, harus. Lo dulu zaman Rasulullah itu ada orang yang nggak pulang-pulang dari masjid. Dia di masjid iktikaf dzikir wiridan, udah nggak ngurusi dunia sama sekali. Sampai terkenal di kalangan para sahabat, huwa min ahlil jannah. Wah viral itu, dia ahli surga, luar biasa. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Ketika sahabat memperbincangkan itu, terus Rasulullah bilang, lah kamu kok nganggap dia ahli surga? Iya ya Rasulullah, karena dia udah nggak mikir dunia sama sekali. Dia hidupnya di masjid, dia hanya fokus akhirat, dia hanya sholat iktikaf dzikir. Luar biasa itu orang ahli surga. Nabi bertanya, dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Ya punya. Lah terus istrinya, anaknya kalau makan gimana? Ya, nunggu kalau dikasih orang. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, dan beliau mengatakan, wallahi antum khairum minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Kalian yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi kalian tetap tidak meninggalkan ibadah, itu jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang yang gayanya hanya fokus akhirat. Gaya itu nek sholat Allahu Akbar entul jadi duli-guli kendundut gobek-gobek, tangi meneh Allahu Akbar entul jadi duli-guli kendundut gobek-gobek. Dia ndak mau kerja, malah meminta-minta. No. Cuma kalau udah nyari dunia, yo comek donyo tok. Hidup di dunia ini urusan duit, urusan harta. Kayak orang berlayar di lautan, yo mesti mosok berlayar kok no hutan. Orang berlayar di lautan naik perahu memang butuh air untuk minum, untuk masak, untuk bekal perjalanan. Kalau nggak ada air nggak bisa sampai tujuan, betul? Oke. Tapi jangan mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Lah kalau gara-gara butuh air akhirnya perahunya dipenuhi dengan air, ya dia nggak akan bisa sampai tujuan.
karena yang terjadi perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the nublek and the kleleb. Nah, kita hidup ini butuh duit, butuh harta untuk mencapai tujuan pantai harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena butuh duit, butuh harta, akhirnya hidup kita dipenuhi dengan harta duit, sampai meninggalkan ibadah. Makanya yang diajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, karuniakan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Ini pelajaran pertama para jamaah. Dalam berdoa itu jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Dikasih apapun berapapun pasti akan jadi kebaikan buat kita. Understand? Kalau minta kebaikan mungkin dikasih sama Allah, tapi ya Allah ya Karim, kalau minta apa yang diinginkan mungkin dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Saya ulang, kalau berdoa jangan minta apa yang diinginkan. Boleh jadi yang diinginkan itu dikasih sama Allah, tapi enggak jadi kebaikan. Tapi kalau kita mohon kebaikan, dikasih apapun berapapun pasti akan jadi kebaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Karena saya perhatikan rata-rata sampean itu kalau berdoa itu terkesan mengatur Allah. Allah yang sampean atur. Ya Allah, lunas utang ya Allah, kreditan lunas ya Allah, utang lunas ya Allah. Kalau nggak lunas aku nggak berani pulang ya Allah. Ya Allah, beli mobil ya Allah, bangun rumah ya Allah, beli tanah ya Allah, haji ya Allah. Jadi kita itu kalau berdoa itu seringkali ngatur Allah. Potong kamu lek ndonga lak ngono gayae. Gusti Allah sampai anatur. Mbuh. Padahal yang bener ikut aturan Allah. Mesti enak. Sama kayak sampean sakit ke dokter. Coba saya tanya, kalau pengen sembuh, itu obatnya sampean manut dokter apa sampean milih-milih dewe? Halo? Milih-milih dewe obatnya apa manut dokter? Manut dokter. Lah sampean kan enggak. Pak dokter, aku minta itu Pak dokter, obat yang kuning itu minta 4 ya. Nah terus yang biru kerlip-kerlip itu aku minta 8 Pak dokter. Lah itu ada yang merah besar itu aku minta 12 Pak dokter. Terus sampean minum obatnya sampean milih-milih dewe. Penyakitnya mari apa sampean mati? Halo? Kita kalau ke Allah itu seringkali berdoa itu modelnya kayak gitu. Kita yang ngatur Allah, itu salahnya kita. Wes ngene, nek gak dikei contoh gak paham. Maaf ya, maaf banget. Sampean ini kan udah lama berdoa minta kepada Allah, minta jadi orang kaya. Nggih napa mboten? Nggih, sama niki awis suwe ndonga njaluk sugih, nggih napa mboten? Ketara wajahmu ki wajah ngempet. Tapi maaf ya, kita udah lama, kadang sampean udah lama berdoa minta kaya. Tapi maaf, melaratmu kok awet. Apa Allah nggak sayang sama sampean? Justru saking sayangnya Allah sama sampean, sampean nggak dijadikan orang kaya. Soalnya nanti kalau sampean jadi orang kaya malah bahaya. Keberkan duit ora kuat tambah pilek sampean. Koyo eran rimo diomongi ngene iki. Halo? Ini cara Allah agar sampean jadi mulia dan masuk surga. Ini yang orang sering nggak mau nerima itu kadang-kadang kan gini. Halo? Banyak orang yang tampilannya di dunia sepertinya dia mulia, terhormat, kaya, padahal itu cara Allah untuk bikin dia celaka dan masuk neraka. Banyak orang yang tampilannya di dunia ini sepertinya miskin, hina, padahal itu cara Allah untuk mengangkat derajatnya dan mengantarkannya menuju ke surga. Ana wong iku ning donya koyoke terhormat, mulia, naik mobil mewah, punya sopir pribadi,
kemana-mana pengawalan ketat, seperti mulia dan terhormat, padahal itu akan dimasukkan penjara. Lah koruptor itu gambaran orang yang sepertinya di dunia itu mulia, kaya, padahal akan dimasukkan neraka. Maaf, ada orang yang tampilannya di dunia sepertinya miskin, padahal dia akan dimasukkan ke surga. Ditumpakno becak, wis tayengen, dalane geronjalan kriat-kriat, hujan deres dibungkus plastik, gak iso ngintip, padahal mau dibawa ke hotel bintang 5, mau diajak ke restoran mewah. Sementara takdire koyok melarat ngene-ngene iki, tapi itu cara Allah agar sampean mudah mendapatkan rahmat ridho dan surganya. Amin Allahumma. Pesan saya, apapun aktivitas yang sampean lakukan, sambungkan terus kepada Allah. Mas, terakhir ini Mas, tolong diperhatikan Mas. Halo. Ya Allah, tadi saya singgung sampean ke sini semua bawa nafas. Nafas itu barang bening. Nafas itu barang bening. Ayo kita jadikan barang bening yang sampean miliki, pemberian Allah itu mengantarkan sampean menjadi mulia dan terhormat. Saya sering kasih contoh gini, air bening, lek sampai nyebut air putih, padahal itu salah. Air putih itu air kapur, air susu. Yang bener air bening. Air bening diwadai kendi, didol ndak laku, mergo mereke merek kendi. Tapi coba air bening diwadai botol, dikemas rapi, kasih merek Anza Water. Jadi mahal karena ada mereknya bagus. Lah sampean ini bawa barang bening, apa itu? Nafas. Maka kalau pengen mahal, kasih merek yang bagus. Apa merek yang bagus? Merek yang enggak bisa rusak. Apa yang enggak bisa rusak? Satu-satunya yang enggak bisa rusak adalah Allah. Tolong Mas, Mbak, setiap bernafas, keluar masuknya nafas, kasih merek Allah. Tarik nafas, serut Allah, ngeluarin nafas, serut Allah, tarik lagi, serut Allah, keluar lagi, serut Allah. Ayo, serut, 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 serut. Larang uripmu. Setiap keluar masuknya nafas, kasih merek itu Allah. Allah, Allah, Allah. Kerja juga begitu, keluar masuknya nafasmu, kasih merek itu Allah, Allah, Allah. Mahal hidupnya sampean. Soalnya ngapunten, maaf, hidupmu itu ibarat plastik. Ya plastik itu kalau dalam masih ada kuenya, masih ada jajannya, terhormat, mulya, ngalor ngidul di cangkeng wong. Tapi nek plastik, nek jajane wis entek, plastiknya diapane? Nasibmu juga seperti itu. Sebentar lagi akan dibuang ke kuburan, sebentar lagi akan dibuang. Makanya kalau kepengen mulia, ayo seluruh aktivitas kehidupan kita kasih bagus. Mudah-mudahan di akhir kehidupannya nanti semuanya dikaruniai husnul